Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uum Komaria SPDM Hum selaku dosen mata kuliah teori sastra. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Destiar Mutiara Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 21014 20090. Saya akan membacakan pengertian teori sastra menurut M. Attar Semi. Sastra sebagai suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Selanjutnya adalah pengertian novel. Menurut Dr. Andes Jacob Sumarjo, novel merupakan suatu bentuk sastra yang sangat populer di dunia. Bentuk sastra yang satu ini paling banyak beredar dan dicetak karena daya komunitasnya yang sangat luas di dalam masyarakat. Novel juga memiliki ciri-cirinya. Yang pertama ada ciri umum novel. Dengan ciri-ciri yang pertama adalah memiliki lebih dari 35.000 kata, yang kedua adalah memiliki 100 halaman, yang ketiga memiliki durasi membaca 2 jam atau 120 menit, yang keempat adalah lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Yang kelima adalah alur yang cukup kompleks. Yang keenam adalah seleksi cerita dalam novel yang cukup luas. Yang ketujuh adalah kalimatnya panjang dan berulang-ulang. Yang terakhir ditulis dengan narasi dan didukung oleh deskripsi untuk menggambarkan situasi dan kondisi. Selanjutnya adalah ciri novel remaja, dengan kebanyakan bertema pertemanan, persahabatan, dan percintaan. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian, ada 4 komponen pendekatan menurut Abrams. Yang pertama adalah sudut pandang pragmatik. Menurut Leach, pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungan dengan situasi-situasi ujaran, yang berarti bahwa untuk menganalisis makna melalui pendekatan pragmatik diperlukan situasi tutur yang menjadi konteks tuturan. Yang kedua adalah sudut pandang mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan yang memandang karya sebagai imitasi dan realitas. Yang ketiga adalah sudut pandang objektif. Pendekatan objektif memandang dan menelaah karya sastra dari segi intrinsik yang membangun suatu karya sastra antara lain tema, alur, latar, penokohan, dan gaya bahasa. Yang terakhir adalah sudut pandang ekspresif. Menurut Lewis, karya sastra bisa didekati dengan pendekatan ekspresif, yakni pendekatan yang berfokus pada diri penulis atau pengarang, imajinasinya, pandangannya, atau kespontanitasnya. Pada analisis kali ini, saya menggunakan pendekatan objektif yang sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Novel yang saya pakai berjudul Gis N1, karya dari Nadifah Alyasana atau Rintik Seduh, diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2017 yang bertempat di Jakarta dengan halaman 254. Berikut merupakan sinopsis dari novel tersebut. Untuk peri kecilku, N. Dari kecil, aku susah sekali bicara banyak. Namun, sejak bertemu denganmu, aku ingin bisa berkata-kata, khususnya saat bersamamu. Aku tahu, aku jenis orang yang sedikit rumit. Namun, percayalah, En, aku berusaha sekeras mungkin untuk bisa membuatmu memahamiku. Walaupun aku tahu itu sulit. Berat sekali rasanya harus meninggalkanmu ke Berlin. Harus membiarkanmu sendirian dengan banyak pertanyaan. Kamu bisa sabar kan? Tunggu ya, Gis akan pulang untuk N. Berikut adalah unsur intrinsik novel. Yang pertama adalah tema.
Tema adalah gagasan pokok atau ide pokok atau pilihan utama yang mendasari suatu karya sastra. Tema yang digunakan pada novel Giz N pertama ini adalah persahabatan dan percintaan. Selanjutnya adalah tokoh dalam novel tersebut yang dapat saya sebutkan. Yang pertama adalah Keana Amanda, memiliki karakter pintar, tidak banyak bicara, sabar, dan mandiri. Selanjutnya adalah Gaza Cahyadi atau yang bisa dikenal dengan Giz. Ia memiliki karakter yang misterius, tidak banyak bicara, serta pintar. Selanjutnya ada Dina, Hana, April, Giska, Nata, Thalia, dan Alia. Mereka semua adalah sahabat N atau Keana Amanda yang baik, ceria, juga sama pintarnya dengan Keana Amanda. Selanjutnya ada Bayu. Ia memiliki karakter yang dewasa. Selanjutnya ada Alur. Alur yang digunakan adalah maju. Seperti pada bagian pengenalan, dapat dibuktikan pada kutipan, "Aku tahu kamu pasti terkejut atau mungkin sedikit cemas karena ketahuan membaca buku rahasiaku secara terang-terangan." Yang kedua ada awal masalah. Dibuktikan pada kutipan, "Semua ketakutan dan kekhawatiranku dimulai dari situ. Awalnya memang aku lega karena Bayu tidak seburuk yang kupikirkan. Tapi setelah itu aku sadar, aku takut, Ren. Aku takut dia yang lebih baik untuk menjagamu ketimbang aku." Selanjutnya ada pada bagian menuju puncak masalah, dapat dibuktikan pada kutipan, "Aku marah, En. Aku marah karena aku tidak ada di sebelahmu ketika kamu merasa lelah dengan cerita kita. Aku marah karena aku tidak bisa memberikan pelukan ketika kamu sedang sangat membutuhkannya. Aku marah karena semesta mengirim Bayu untuk melakukan semua tugas-tugas yang seharusnya untuk aku lakukan." Selanjutnya ada pada bagian klimaks yang dapat dibuktikan pada kutipan, "Aku mendengar semuanya, En. Semuanya. Dan Jogja menjadi tempat di mana seluruh harapan dan rencana Gaza Cahyadi berakhir. Aku harus bisa belajar untuk sepakat dengan Tuhan bahwa bukan aku orang yang bisa membahagiakan kamu, dan melihat kamu bahagia itu sudah lebih dari cukup. Toh, sudah ada Bayu yang tepat dan lebih baik untukmu, En. Aku pamit." Selanjutnya ada pada bagian penyelesaian yang dapat dibuktikan pada kutipan, "Ternyata benar, En. Rencanaku itu sebentar lagi akan kejadian dan tidak akan ada lagi kesedihan yang menyelimuti kamu. Aku akan menjemputmu besok di airport dan itu akan menjadi awal cerita yang baru. Tunggu aku, seperti yang aku bilang waktu itu. Kebahagiaan akan menjemputmu sebentar lagi." Selanjutnya ada latar tempat. Yang pertama adalah sekolah SMP yang dapat dibuktikan dari kutipan, "Peri kecil yang kulihat sedang ngedumel waktu itu di barisan paling belakang ketika ada acara pensi di sekolahnya." Selanjutnya adalah kantin SMP yang dapat dibuktikan dari kutipan, "Sebelum pada akhirnya mengejutkanmu di kantin sekolah saat kamu sedang makan ayam goreng kesukaanmu itu, aku menghampiri Dina." Selanjutnya adalah di toko bunga Jakarta. Seperti pada kutipan, "Setelah singgah di toko bunga, aku segera mengantarmu pulang karena sudah mau maghrib."
Selanjutnya adalah Berlin, rumah pohon. Selanjutnya ada Berlin. Seperti pada kutipan, sekembalinya di Berlin, aku mengurung diri di apartemen selama hampir 1 minggu. Yang terakhir adalah rumah pohon, yang dapat dibuktikan pada kutipan, lega sekali karena rumah pohon beserta isi di dalamnya tidak membuatmu kecewa. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang di sini dalam novel Giz N yang digunakan adalah orang pertama tunggal. Selanjutnya ada gaya bahasa yang mudah dipahami, didominasi oleh bahasa baku dan mengandung bahasa asing. Yang terakhir adalah amanat. Rencana apapun atau apabila ingin mendapatkan sesuatu, kita harus yakin. Jangan pelin-pelan. Jika memiliki perasaan kepada seseorang, nyatakanlah dengan tegas. Jangan pernah sembunyi di balik perasaan. Bersabarlah dan yakinlah pada suatu hal yang kita yakini. Karena perjuangan yang hebat tidak akan mengkhianati hasilnya. Dari presentasi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa setelah melakukan kegiatan ini, ternyata penerapan telaah karya sastra dengan menggunakan pendekatan objektif struktural memanglah sangat rumit. Akan tetapi itu membawa manfaat yang sangat besar di dalam menemukan keterkaitan hubungan antar unsur membangun sebuah karya sastra. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon koreksinya. Dan akan dilanjutkan diskusi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.